Trigger warning. Cerita ini mengandung kekerasan pada anak. Bagi kamu yang merasa topik ini terlalu sensitif, jangan dilanjutkan. 38 tahun yang lalu, terjadi tragedi yang mengiris hati dan menyentuh sanubari, khususnya bagi orang tua. Tragedi yang menjadi ramai karena meninggalnya seorang anak kecil akibat tindak kekerasan yang dialaminya. Yang paling menyedihkan, tindak kekerasan itu dilakukan oleh orang tuanya sendiri dengan alasan disiplin. Karena menurut orang tuanya, anak tersebut nakal dan suka mencuri uang. Berhari-hari rangkaian kekerasan dilakukan orang tua terhadap anaknya itu. Hingga akhirnya, pada tanggal 8 November 1984, anak malang tersebut menyerah. Ia tidak mampu lagi menahan segala siksaan orang tuanya dan meninggal dunia. Anak itu adalah Ari Hanggara, anak kedua dari pasangan Dahlia Nasution dan Mahtino atau Tino, yang lahir pada tanggal 21 Desember 1977. Pada saat kejadian, Ari berumur 7 tahun dan bersekolah di SD Yayasan Perguruan Cikini, Jakarta Pusat. Pernikahan Tino dan Dahlia tidak berjalan dengan baik. Ada saja yang mereka jadikan bahan pertengkaran. Mereka juga sering berpindah-pindah rumah karena Tino kerap berganti pekerjaan. Karena tidak tahan, Dahlia memutuskan kembali ke orang tuanya pada tahun 1981. Dan akhirnya mereka bercerai pada tahun 1982. Tino membawa ketiga anaknya, yaitu Ari dan 2 saudaranya. Tino diketahui memiliki hubungan selingkuh dengan perempuan bernama Santi, yang diduga merupakan teman dari Dahlia. Tak lama kemudian, mereka menikah. Santi menjadi ibu tiri bagi anak-anak Tino. Di sekolah, Ari dikenal sebagai anak periang dan mudah bergaul dengan murid lainnya. Tapi di rumah, ayah dan ibu tirinya menganggap Ari sebagai anak yang nakal dan tidak penurut, seperti saudaranya yang lain. Setelah tinggal di rumah baru dengan ibu barunya, kehidupan Ari menjadi merana. Ia kerap mendapatkan perlakuan kasar dari ibu tiri, bahkan dari ayahnya sendiri. Cerita tragis dan menyedihkan ini berawal pada tanggal 14 Agustus 1984. Ketika itu, Tino menemukan uang sejumlah Rp8.500 di dalam tas sekolah milik Ari. Mungkin bukan jumlah yang besar di tahun 2022 ini. Tapi pada tahun 1984, jumlah uang itu terlalu besar untuk dimiliki seorang anak SD. Berkali-kali diingat pun, Tino tidak pernah merasa memberi Ari uang sebanyak itu. Apalagi Tino sedang mengalami kesulitan ekonomi karena tidak kunjung bekerja. Saat ditanya, Ari terpaksa mengaku bahwa ia mengambil uang itu dari tas temannya. Akan tetapi, setelah salah seorang guru Ari menanyakan seluruh teman kelasnya, tidak ada satu orang pun yang merasa kehilangan uang. Walaupun tuduhannya tidak terbukti, Tino tetap memberikan hukuman kepada Ari. Tino mengakui memukuli Ari beberapa kali. Kemudian pada tanggal 3 November 1984, untuk kedua kalinya, Tino kembali menemukan uang sejumlah Rp8.000 di dalam tas Ari. Kali ini, Tino menjadi sangat emosi. Begitu pula dengan Santi. Saking emosinya, Tino langsung menghajar Ari menggunakan gagang sapu. Merasa belum cukup, Santi dengan tega membenturkan kepala Ari ke tembok. Keesokan harinya, hukuman masih belum kunjung reda. Ari masih dipaksa berdiri dengan mengangkat kedua tangannya yang dalam kondisi terikat dan menghadap tembok. Makan dan minum Ari juga dijatah. Ari hanya diberikan makan dan minum 2 kali dalam sehari, yaitu jam 2 siang dan jam 8 malam. Meski Ari sering mendapatkan perlakuan seperti itu di rumahnya, menurut Khadijah, salah seorang guru di sekolah Ari tidak pernah menunjukkan dirinya mengalami tekanan mental. Jika gurunya menanyakan luka-luka di tubuhnya, Ari selalu menjawab karena jatuh atau alasan lainnya. Pada tanggal 5 hingga 7 November, Ari tidak diperbolehkan masuk sekolah. Selama itu, Ari tidak henti-hentinya diberikan hukuman. Setelah disiksa dari siang, pada pukul 8 malam,
Ari kembali diberikan hukuman. Ia dipaksa berdiri di kamar mandi dan menghadap tembok. Jika tidak sanggup, Ari akan langsung dihajar. Kepalanya dibenturkan ke tembok atau dikunci di dalam kamar mandi. Lampu kamar mandinya dimatikan, kemudian ditinggal tidur. Sekitar tengah malam, Tino yang baru terbangun langsung murka mendapati Ari yang tengah berjongkok. Ia memerintahkan Ari untuk kembali berdiri. Tino pun kembali memukuli Ari dengan gagang sapu pada beberapa bagian tubuh. Pada punggung, dada, pantat, paha, kaki, dan tumit. Usai disiksa, Tino memberikan Ari segelas air. Kemudian Tino kembali ke kamarnya. Hukuman itu tentunya sangat sadis untuk seorang anak kecil yang baru menginjak usia 7 tahun. Wajar saja fisiknya gampang melemah. Setelah beberapa jam, Ari akhirnya pingsan di kamar mandi tanpa ada yang tahu. 2 jam kemudian, Tino merasa hukuman Ari sudah cukup dan memutuskan untuk membuka pintu kamar mandi. Namun, Tino terkejut melihat kondisi Ari yang pingsan dengan kepala berdarah. Ari sudah kritis. Tino segera membawa Ari ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Sayangnya, nyawa Ari sudah tidak tertolong dan meninggal dunia dalam perjalanan. Dalam pengakuannya kepada pihak rumah sakit, Tino mengatakan bahwa putranya Ari mengalami kecelakaan lalu lintas. Tentu saja pihak rumah sakit tidak langsung percaya, karena memar-memar pada tubuh Ari menandakan kalau itu bukan sesuatu yang baru saja terjadi. Pihak rumah sakit sangat curiga Ari tewas bukan karena kecelakaan, melainkan akibat siksaan fisik. Badannya dipenuhi sekitar 40 luka yang menyebar di hampir sekujur tubuhnya, di punggung, pinggang, pantat, dada, tengkuk, dan lengan, yang juga merupakan area terbanyak ditemukannya luka. Mengingat korbannya masih anak-anak, pihak rumah sakit pun tidak tinggal diam dan segera menghubungi kepolisian. Keesokan harinya, pada tanggal 9 November 1984, ketika hendak mengambil jenazah Ari, Tino ditangkap. Sewaktu diperiksa, Tino mengakui bahwa sebelum tewas, ia telah menganiaya Ari selama berhari-hari. Ibu Sumarti Ningsih, Kepala Biro Psikologi Polda Metro Jaya, yang mendalami kasus ini pernah mengungkapkan, kegagalan Tino dalam pekerjaan hingga menganggur dan mengalami kebangkrutan merupakan pukulan berat bagi Tino. Karena Tino berasal dari keluarga yang berada. Ayah Tino adalah seorang anggota dewan. Sejak kecil, hidupnya terbiasa mudah dan tercukupkan. Kesuksesan ayahnya membayang-bayangi kehidupan Tino. Tapi bayang-bayang itu tidak ia jadikan sebagai tantangan. Hanya sesuatu yang enak diangan-angankan. Sehingga Tino menjadi malas dan tidak bisa membuat keputusan yang tegas. Sementara Santi, istri kedua Tino, justru sebaliknya. Setelah orang tuanya bercerai, Santi harus belajar hidup mandiri tanpa kasih sayang dari ayah atau ibunya. Santi bekerja keras untuk mengangkat derajat hidupnya sendiri, dan berkat kerja kerasnya, Santi mendapatkan posisi yang lumayan di sebuah perusahaan swasta. Ketika Santi dan Tino bertemu, semua seakan klop. Santi menganggap Tino dapat menggantikan sosok pria yang ideal. Sementara Tino merasa telah menemukan wanita yang sukses. Namun, wanita mana yang tahan melihat suaminya menganggur? Santi pun kerap menanyakan kapan Tino akan mencari kerja. Pertanyaan yang sesungguhnya kecil tersebut ternyata menyinggung perasaan Tino. Karena kedua pasangan ini kurang terbuka, akibatnya sekecil apapun masalah yang mereka hadapi akan mereka pendam. Tino yang tersinggung diam saja. Santi yang menyinggung tidak merasa. Dan seperti layaknya konflik rumah tangga dalam sebuah keluarga, anak selalu menjadi pelampiasan. Namun dalam kasus Tino, pelampiasannya meningkat berkali-kali lipat. Ibu Sumarti Ningsih menambahkan, Ari lebih berbeda dibanding kedua saudaranya, sehingga ia lebih sering menjadi sasaran kemarahan orang tuanya. Ibarat minum obat, ketika dosis tertentu sudah tidak mempan, maka dosisnya ditambah. Ketika hukuman biasa tidak mempan, maka hukuman baru yang lebih kuat akan diberikan.
kepergian Ari yang tragis menjadi hari duka nasional. Hampir setiap hari, seluruh media memberitakannya dan menempatkannya sebagai kabar utama, menjadikan masyarakat Indonesia seperti memiliki keterikatan batin dengan mendiang Ari. Akibatnya, proses rekonstruksi yang digelar kepolisian dihadiri masyarakat yang berjubel. Mereka mengutuk dan meluapkan amarah kepada kedua pelaku. Warga yang geram terus merangsek, mendekati Tino dan Santi. Warga ingin memberikan perlakuan yang sama seperti yang kedua pasangan berikan kepada Ari. Melihat warga yang mulai beringas, polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara. Seketika, keberingasan warga terhenti. Penyesalan Tino dan Santi tentu saja sudah terlambat. Dalam persidangan, Tino dinyatakan bersalah dan dihukum 5 tahun penjara. Santi juga dinyatakan bersalah dan divonis 3 tahun penjara. Vonis yang dirasa sangat ringan untuk orang tua yang ringan tangan. Hingga sekarang, kasus Ari Hanggara masih sering diangkat dan dijadikan referensi oleh media, terutama jika ada sebuah kasus yang mirip, di mana seorang anak menjadi korban kekerasan orang tuanya sendiri. Animo masyarakat terhadap kisah mengenaskan ini begitu besar, membuat kasus tragis ini diangkat menjadi inspirasi dari beberapa karya. Mulai dari film layar lebar, diceritakan dalam sandiwara kaset, atau menjadi referensi buku dan novel. Salah satu film layar lebar yang diproduksi oleh PT Tobali Indah Film pada tahun 1985 cukup sukses di mata masyarakat. Semoga kisah tragis ini menjadi alarm bagi setiap orang tua dalam bertindak dan memperlakukan anaknya dengan baik dan tidak semena-mena. Karena anak adalah titipan, bukan kepemilikan. Semoga Ari Hanggara tenang di alam sana. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita lainnya.